똑바로 서. 차려. Hai guys, how are you? Gimana? Kartu prakerja udah dapat insentif? Kali ini Pasifista akan ngerangkum film Korea yang membuat saya sendiri merasa penasaran dengan strategi dari karakter utama yang berkolaborasi dengan partnernya yang mempunyai karakter unik dalam misinya menggulingkan seorang politisi. R.E. King dalam misinya menggulingkan seorang politisi yang tentu saja udah mempunyai power dan backingan yang kuat. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung jump ke ceritanya. Ceritanya dimulai dengan para aktivis pecinta lingkungan yang lagi demo, menolak adanya pembangunan resort. Tiba-tiba muncul segerombolan orang yang pakai baju sama kayak yang mereka kenakan, datang bawa senjata untuk membuat ricuh. Orang yang orasi juga bingung sendiri, ini orang-orang dari mana datang-datang kok langsung bet-bet bentrok gitu. Ternyata usut punya usut, memang pihak developernya yang menginstruksikan para preman untuk menyusup di antara para demonstran dan membuat onar melawan petugas. Jadi seakan-akan para demonstran pecinta lingkungan ini demonya barbar. Jadi mereka playing victim, pura-pura jadi korban gitu biar menang di pengadilan agar dapat izin membangun. Nah, ada seorang jaksa yang garis lurus nih, namanya Byun Jae-wook. Dia disogok nggak mau, pokoknya mempersulit pihak developernya. Tapi ternyata tanpa diketahui yang backing pihak developer selama ini adalah deputi jaksanya. Jadi atasannya Jae-wook malah yang backing, namanya Jong-gil. Sama Jong-gil, Jae-wook udah disuruh melunak aja sama developernya. Tapi Jae-wook tetap kekeh, dia mau menyeret para pengusaha developer ini ke pengadilan. Malamnya dia interogasi itu salah satu preman yang ditangkap. Dia udah sempat menguak beberapa keterangan, tapi saat itu belum direkam. Namun, paginya saat dia officially mau ngerekam keterangan tersangka ini, dia ditemukan udah mati di dalam. Dan Jae-wook yang dijadikan kambing hitam karena semalam dia interogasi tersangka ini terlalu brutal katanya. Jadi mengakibatkan kematian si tersangka tadi. Padahal ya nggak keras-keras amat. Jong-gil sama anak buahnya yang lain juga langsung pada minta maaf ke netizen gitu, seakan emang bener Jae-wook ini yang ngebunuh tersangkanya. Jadi Jae-wook langsung dimasukin ke lapas. Di dalam dia ketemu dengan banyak sekali orang yang udah dia penjarakan waktu dia masih jadi jaksa. Dan benar aja hari pertama masuk udah babak belur diajar. Beberapa hari berlalu di penjara, dia lihat di TV lagi nyiarin peletakan batu pertama pembangunan resort yang akhirnya bisa dapat izin. Dia melihat ada atasannya tadi, si Jong-gil yang ikut dalam upacara peletakan batu pertama tadi. Di sini dia sadar kalau atasannya itu ikut andil dalam pembangunan proyek tersebut. Lalu selama di penjara, diam-diam dia menyusun strategi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat Jong-gil. Suatu saat, Jae-wook ngobrol sama salah satu sipir penjara. Ini masih tetanggaan sama sipir taksi. Sipirnya curhat. Dia bilang kalau dia punya masalah sama pembayaran apartemennya. Jae-wook malahan jadi konsultan hukumnya dalam hal itu dan berjalan lancar. Dia bisa membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum para sipir penjara dan napi-napi lain. Jadi dia bisa dekat sama para sipir, napi-napi lain juga jadi segen sama dia. Mulai sekarang dia dipanggil tetua di penjara.
Jadi dia yang punya power bank. Sampai 5 tahun berlalu sejak Jae-wook di penjara, seorang pemuda bernama Ji-won masuk ke penjara karena kasus penipuan investasi. Nah, di sini ceritanya mulai seru nih. Ji-won juga adalah orang yang ikut-ikutan dibayar buat demo waktu kasus Jae-wook. Tapi dia nggak ikut-ikutan berantem, malah selfie-selfie terus langsung cabut. Dia ini tipikal orang yang pinter banget ngomong, orang yang populer gitu, baik di kalangan napi atau cewek-cewek di luar. Dia mengaku kuliah di Pennsylvania, di Amerika. Padahal ya kagak. Jadi di lapas dia langsung bisa membaur dengan mudah. Di sisi lain, Jae-wook yang udah benar-benar jadi seperti dewa di dalam penjara, bukan hanya para penjaga penjara, kepala sipir pun juga konsultasi sama dia. Suatu saat Jae-wook dikasih rokok sama kepala sipir. Semua napi yang ada di penjara dikasih sebatang-sebatang pada ngerokok bareng di tempat istirahat. Nah, kayaknya enak banget. Bentar, sebat dulu. Lalu kemudian di tempat istirahat, Ji-won cerita tentang migrasi burung sama temannya. Jae-wook yang merasa pernah dengar cerita itu, setelah diinget-inget, ternyata yang dikatakan Ji-won sama persis dengan yang dikatakan tersangka yang tiba-tiba mati pada kasus Jae-wook dulu. Lalu Ji-won dipanggil sama Jae-wook ke kosannya. Yalah, ke selnya. Jae-wook bilang kalau benar Ji-won adalah salah satu orang yang ikut demo waktu itu, Jae-wook bakalan bantu ngebebasin dia secepatnya. Dan bener aja setelah Ji-won cerita, mereka mulai operasinya. 네가 가장 무서워하던 인간 깡패, 검사, 정치인. Pertama, Jae-wook nyuruh Ji-won buat belajar memalsukan tanda tangan seseorang. Lalu Jae-wook membantu untuk pengajuan banding kasus Ji-won. Dan akhirnya Ji-won divonis tidak bersalah dan langsung bebas saat itu juga. Ji-won juga berjanji bakalan bantuin Jae-wook untuk membersihkan namanya. Sampai di sini untuk teman-teman yang suka tentang video alur cerita film seperti ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu dong, biar nggak ketinggalan kalau ada updatean video-video rangkuman film selanjutnya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah keluar, dia reunian sama teman-teman preman yang pada ikut demo dulu. Pada ditraktir minum soju semua. Tapi dia sendiri nggak minum, jadi yang lain mabuk dia nggak. Lalu orang-orang yang memberikan kesaksian palsu waktu pengadilan Jae-wook, dia korek-korek, dia rekam lewat HP. Lalu rekamannya dikirim ke penjara ke tempat Jae-wook. Sama Jae-wook dia kirim ke hakim ketua yang menanganinya dulu. Berita itu dengan cepat sampai ke Jong-gil yang sekarang udah jadi politisi. Kebetulan dia baru mau nyalon jadi wali kota. Dia minta tolong ke jaksa anak buahnya dulu untuk membujuk Jae-wook, tapi hasilnya sia-sia. Saksi yang udah ketahuan ngebocorin informasi juga udah ketangkap dan dihajar sampai cacat. Selang beberapa hari, Ji-won yang bebas dapet cewek anak orang kaya. Jadi hidupnya udah enak gitu. Dia bilang ke Jae-wook kalau dia udah balas budi nih. Jadi mereka udah impas. Tapi nggak semudah itu, Imron. Di jalan dia dicegat sama preman yang ternyata anak buah dari napi yang pernah dibantu sama Jae-wook dulu di penjara. Excuse me? 저기요. 왜 그러세요? 아이고 괜찮아. 영감님께 받은 은혜는 갚아야지. Jadi Ji-won langsung pergi ke penjara nemuin Jae-wook buat minta maaf. Setelah itu dia menyusup jadi tim sesnya Jong-gil yang nyalon jadi wali kota.
Di sana dia kenalan dengan cewek yang kerja jadi tim sesnya Jonggil tadi. Dengan bangganya dia pakai jaket Universitas Seoul. Aslinya ya kagak, jaket doang beli di Shopee. Setelah kencan, akhirnya dia bisa dapat info kalau salah satu sumber aliran dana yang dipakai buat kampanye adalah dari developer kasusnya yang pertama tadi. Langsung dia rilis ke media. Lalu Jae-wook dipanggil hakim ketua. Jae-wook menjelaskan bahwa dulu dia memberikan pengakuan palsu karena disuruh sama Jonggil, atasannya. Saat itu dia belum tahu kalau Jonggil memihak para pengusaha ini. Dan sekarang dia mengajukan banding. Ternyata jaksa yang menuntutnya dulu juga nggak tahu soal hal ini. Di lain sisi, Jonggil juga nggak tinggal diam. Dia minta sama Kementerian Hukum untuk sidak ke lapas. Dan alhasil semua barang-barang dan bukti-bukti Jae-wook disita sama petugas. Sampai di sini Jae-wook menyuruh Ji-won untuk menyuap koleganya dulu biar bisa dapat kartu pengenal jaksa. Lalu dia masuk ke acara reunian kampus untuk mendekati para jaksa. Dan akhirnya dia juga kenal sama jaksa yang menuntut Jae-wook. Namanya Min-woo. Ji-won mengaku sebagai adik kelasnya Min-woo. Jadi mereka langsung akrab. Paginya dia berkunjung ke kantornya Min-woo. Saat Min-woo sedang rapat, Ji-won menyelinap ke kantornya. Ingat tanda tangan yang dia pelajari waktu di penjara dulu? Ternyata itu adalah tanda tangan Min-woo. Dia menandatangani formulir aplikasi untuk menjadi jaksa penuntut dalam sidang banding Jae-wook. Nah, di sini Ji-won udah ketahuan karena ngambil info sumber aliran dana dari cewek yang jadi tim sesnya Jonggil tadi. Dan dia ketangkep sama kontraktornya. Tapi waktu dipukuli, kebetulan Min-woo yang udah terlanjur tanda tangan menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua yang terkait dengan Jonggil. Jadi para kontraktor ini juga digerebek polisi. Ji-won juga nggak jadi dibikin cacat. Tapi dia juga ketahuan sama Min-woo kalau ternyata dia cuma nyamar jadi jaksa. Nah, di sini dia menggunakan keahliannya untuk memprovokasi Min-woo untuk menjadi pahlawan dalam kekacauan. Jadi kalau Min-woo bisa menggulingkan Jonggil, dia pasti bakalan viral. Di sisi lain, salah satu anak buah Jonggil disogok oleh Jae-wook lewat bantuan Ji-won. Dia disuruh untuk mengungkit kembali tentang kasus kematian saksi yang membuat Jae-wook dipenjara. Dan direkam sebagai bukti di persidangan nanti. Malam sebelum persidangan, Jonggil mendatangi Jae-wook di dalam lapas. Dia ngomong kalau abis ini akan ada amnesti lah, macam-macam supaya dia tidak jadi mengajukan banding. Tapi bagaikan duri dalam sekam, Jae-wook ketawa-ketawa aja Jonggil bilang gitu. Paginya saat Jae-wook akan berangkat ke persidangan, dia ditikam oleh teman dekatnya sewaktu di lapas. Ternyata, semalam Jonggil menyogok teman dekat Jae-wook untuk menikam Jae-wook sebelum persidangan dimulai. Dengan tujuan agar Jae-wook tidak bisa hadir ke persidangan. Dan bener aja sampai batas waktu persidangan dimulai, Jae-wook nggak datang-datang. Berita bahwa Jae-wook kena tusuk juga langsung sampai ke Min-woo, yang membuatnya panik. Karena udah terlanjur menjadi oposisi dari pihak Jonggil seniornya. Namun, nasi telah menjadi bubur, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Satu tikaman di perut masih belum ada apa-apanya ketimbang dendam Ratu Laut ngomong apa sih bangsat. Tiba-tiba Jae-wook datang ke persidangan seakan tidak terjadi apa-apa.
Lalu sidang dimulai dengan Jiwon dipanggil sebagai saksi. Dengan penuh keyakinan, dia terus mengeluarkan pernyataan tentang saksi yang tewas itu mempunyai penyakit asma dan menggunakan inhaler. Dan juga keterlibatan developer yang pertama tadi dengan kampanye Jonggil. 여기 제 SNS에 Setelah itu giliran Jonggil sendiri yang jadi saksi. Dan terdakwa, Jae-wook sambil memegang perutnya kesakitan, pertama dia menanyai Jonggil atas motif pembunuhan tersebut. Karena tentu saja Jae-wook tidak punya motif untuk pembunuhan tersebut. Satu-satunya orang yang diuntungkan dengan kematian saksinya adalah Jonggil sendiri. 이진석이 죽음으로써 이익을 받던 사람 검찰청 출입이 가능하고 그 어떤 증거도 Jae-wook juga ngomong kalau saksi tersebut mempunyai penyakit asma, tapi tidak ditemukan inhaler di ruang interogasi saat dia sudah meninggal. Lalu dia memutarkan rekaman saat teman kerjanya merekam pembicaraan mereka tentang inhaler tersebut. 아 참, 근데 그때 그 네블라이저는 잘 처리하셨죠? 당시 범행 현장에서 사라졌던 네블라이저 어디서 가짜 증거를 가지고 법정을 논란해? 이게 진짜인지 가짜인지 당신이 어떻게 하냐고! 그거야 뭐 한강 어딘가에 잘 있겠지. 닥쳐 이 새끼야! 야 병주야, 네가 Mampus loh. Nggak lama kemudian, Jae-wook yang akhirnya bebas dari penjara bertemu dengan Jiwon di luar. 뭘 그렇게 멍 때리고 있어요? Dan menyuruhnya untuk hidup jujur mulai sekarang. Dan film pun selesai. Film ini menurut saya agak satir ya. Perbedaan kasta antara jaksa, politisi, dan orang-orang sipil pada umumnya, para pejabat yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain. Namun banyak sekali pesan yang dapat diambil dari film ini. Dan karena ceritanya menarik yang membuat saya tertarik untuk mengulasnya. Well, karena hari ini saya piket nyombor sapi, saya undur diri dulu. Pasifista signing out.